Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan coba belajar melakukan routing statik pada router Cisco. Nah, kita coba dengan case study, misalkan kita adalah seorang teknisi jaringan yang diminta untuk merancang dan mengimplementasikan jaringan pada sebuah perusahaan skala kecil. Perusahaan atau kantor ini memiliki 3 departemen, yaitu administrasi, HR, dan IT. Setiap departemen membutuhkan jaringan LAN sendiri-sendiri. Nah, kantor ini juga memerlukan akses internet yang di-share melalui satu router yang terhubung ke ISP. Nah, kita akan coba simulasikan routing statik antar router yang seolah-olah satu routernya lagi adalah router ISP, hanya sebagai simulasi saja. Nah, untuk kebutuhan jaringan atau topologinya adalah Departemen Administrasi memiliki 5 komputer, Departemen HR memiliki 3 komputer, dan Departemen IT memiliki 7 komputer. Semua departemen ini akan terhubung ke satu buah printer jaringan yang akan kita pasangkan nantinya printer ini di ruang atau di departemen HR. Nah, kita akan coba gambarkan ya topologi di mana masing-masing departemen ini memiliki switch yang terpisah. Nah, kita coba tarik switch-nya ke dalam layar yang ada di paket tracer. Gunakan saja PT switch ya untuk belajar. Ada 3 switch untuk merepresentasikan masing-masing departemen. Kemudian kita tarik PC. Yang pertama itu administrasi, ada 5 PC. 3, 4, 5. Di HR itu ada 3. 1, 2, 3. Di IT ada 7. 7 ya. Kemudian ada printer, ada printer PT atau printer network, printer jaringan, kita letakin di HR aja karena di sini PC-nya yang lebih sedikit. Nah, sebelum kita koneksikan antara switch dengan PC ataupun dengan printer, kita perlu memodifikasi port yang ada di switch. Karena di switch PT port fast Ethernet-nya itu hanya 4, sementara kebutuhan di administrasi 5 komputer dan 1 lagi untuk ke router. Jadi kita matikan dulu switch-nya ya teman-teman. Klik tombol power-nya, lampunya mati ya, atau indikatornya mati menandakan switch sudah mati. Kita drag and drop port fiber optik karena kita tidak menggunakan fiber optik. Teman-teman tarik yang 1 CFE. Tarik 2 ya. Jadi ada 5 PC, 5 port untuk ke PC, 1 port untuk ke router nantinya. Jangan lupa dinyalakan kembali. Nah, kemudian untuk HR membutuhkan minimal 5 port ya. 3 PC, 1 printer, dan 1 ke router. Kita matikan switch-nya, buang port fiber optiknya, tambahkan 1 port ya, dan nyalakan switch-nya ya. Untuk switch yang ada di IT di sini minimal ada 8 ya. Sini 4, 5, 6,
7, 8, kita nyalakan lagi. Nah, baru kita tarik kabelnya. Untuk PC ke switch menggunakan kabel crossover, kabel strike ya, strike through. Nah, kabel UTP atau Cooper yang strike karena ke switch ya. Oke. Pasangkan pada port fast Ethernet ya. Oke. Satu lagi terakhir. Nah, kita akan coba memberi warna biar semakin kelihatan bedanya. Nah, klik yang icon rectangle ya. Nah, outline kita pilih warna hijau, fill-nya juga hijau, fill color. Ini untuk administrasi. Kemudian kita pilih warna biru ya, ini hanya untuk mempercantik aja. Dan warna orange. Nah, kemudian kita tambahkan router, gunakan router PT untuk router kantor, dan router satu lagi untuk ISP, dan ada satu buah server ya. Kita akan simulasikan dari PC itu bisa mengakses server. Nah, kita kasih warna yang berbeda juga untuk ISP, misalkan ungu. Kemudian kita akan pasangkan kabel ya antara switch dengan router maupun router dengan router dan router dengan server. Nah, untuk router kita lihat dulu di fisikalnya. Router PT itu hanya memiliki 2 buah port fast Ethernet. Nah, kita akan menambahkan karena di sini ada 3 switch dan ada satu router lainnya. Minimal menggunakan 4 fast Ethernet ya, ataupun 3 fast Ethernet dengan satu serial, karena koneksi antar router bisa menggunakan kabel serial maupun kabel Cooper. Kita akan coba pakai kabel Cooper aja biar sama semua. Saya matikan dulu routernya, kemudian saya tarik yang CFE. Ini kabel FO sama serialnya ya, port FO sama port serial saya hilangkan. Nah, terus kita nyalakan kembali. Di router ISP juga sama ya. Kalau teman-teman mau hilangkan juga boleh, kalau tidak juga tidak masalah, karena cukup 2 port, satu ke server, satu ke router. Kita pasangkan kabel ya, antara switch ke router. Teman-teman menggunakan kabel Cooper Strike. Nah, di sini warna merah, indikator merah, artinya ini tidak terkoneksi. Nggak masalah teman-teman, karena di router port fast Ethernetnya belum kita nyalakan. Defaultnya itu shutdown. Kita perlu no shut ya untuk menyalakan. Nah, kita pasangkan dulu kabel-kabelnya.
Untuk koneksi router dan router, ya, antar router, teman-teman menggunakan kabel crossover, ya. Kemudian dari router ke server, teman-teman juga menggunakan kabel crossover. Nah, setelah gambaran topologinya selesai, kita akan coba berikan subnet IP untuk masing-masing departemen, router, dan server. Nah, untuk departemen administrasi, ya, kita kasih 192.168.10/24, HR 192.168.20/24, dan IT 192.168.30. Nah, server di sini 888.0/24. Kemudian antar router 10.0.0/30. Nah, untuk IP/24 dan /30 kita akan pelajari pada video yang lainnya. Nah, setelah kita tahu masing-masing subnet IP yang ada di departemen dan di ISP server, kita akan coba konfigurasi untuk router dan switch-nya. Nah, di switch kita akan coba ganti label atau ganti hostname, ganti nama masing-masing switch. Caranya, teman-teman masuk ke switch 0 untuk administrasi, teman-teman ke CLI ya, menggunakan konsol, ketikkan enable, kemudian configure terminal atau config terminal, hostname, switch administrasi. Nah, teman-teman lihat di sini namanya sudah berubah, yang awalnya switch sekarang menjadi switch administrasi. Kemudian ya, sebelum teman-teman pindah ke switch yang lain, jangan lupa untuk di save konfigurasinya dengan perintah write, ya. Kemudian di switch yang kedua, teman-teman ke CLI, enable atau IN, configure terminal, hostname, SW, HR. Nah, kemudian exit dan write. Kemudian IT sama, enable, configure terminal, hostname, switch, IT, exit, write. Nah, switch sudah kita ganti labelnya semua ya, per masing-masing departemen. Kita akan konfigurasi router. Nah, kita router kantor dulu ya. Ketika ada pertanyaan would you like to enter initial configuration dialog, pilih no ya, atau tekan no. Kemudian enable, configure terminal. Nah, kita akan ganti dulu hostname-nya menjadi router kantor. Kemudian kita akan masuk ke masing-masing interface untuk memberikan IP dan menyalakan interface-nya. Nah, di paket tracer saya di sini labelnya menyala ya. Untuk menyalakan label, teman-teman bisa atur dari preference show always port label ya. Nah, untuk masuk ke interface, teman-teman tinggal ketikkan perintah interface FA0/0 sesuai dengan nama label. FA0/0 berarti di sini dia interface yang mengarah ke administrasi. Teman-teman enter, berikan IP address, alamatnya adalah 192.168.1.1 sebagai IP pertama pada subnet 1.0. Nah, jadi setiap IP yang digunakan pada router adalah IP pertama pada setiap subnet,
yang akan dijadikan gateway pada masing-masing PC. Jangan lupa masukkan netmasknya 255, 255, 2550 ya, itu netmask untuk /24. Lalu nyalakan dengan perintah no shutdown ya. Nah, kemudian udah warna hijau, ini artinya sudah nyala dan terkoneksi. Kita ganti ke interface lain, FA1/0. Nah, kemudian IP address 192.168.21.255.255.255.0 dan no shut. Nah, oke ya. Begitu juga dengan FA20, INT FA2/0. Jadi teman-teman bisa menggunakan komen yang disingkat selama tidak ambigu ya, tidak ada komen lain. IP address 192.168.31.255.255.255.0 no shut. Nah, dia akan menyala hijau dan kita akan konfigurasi ke router ISP atau router yang satunya. Interface FA3/0, IP address 10.0.0.1 255.255.255.252 ya, karena netmask dari /30 252 hanya bisa menggunakan dua buah IP, 1 dan 2. No shutdown. Nah, kenapa di sini masih merah ya, tidak berubah menjadi warna hijau? Karena di router yang satunya, ya, router ISP kita bilang atau router lawannya, portnya juga belum nyala. Nah, untuk itu kita perlu konfigurasi router yang satunya. Tapi sebelumnya jangan lupa disimpan dulu ya. Exit sampai prompt atau tulisan config-nya itu hilang, baru write. Oke, kita akan konfigurasi router yang satunya. No, ya. Nah, di sini enable configure terminal, ganti hostname dulu, router ISP misalkan ya. Nah, di sini kita masuk ke interface FA0/0 untuk kita berikan IP dan kita nyalakan supaya koneksinya hijau atau tersambung. Interface FA0/0, IP address 10.0.255.255.255.252 no shut. Nah, sekarang sudah hijau ya teman-teman, lihat. Dan kita akan masuk ke interface FA10 mengarah ke server dan berikan IP address-nya. INT FA1/0, IP address 8881.255.255.255.0 no shut. Nah, ya. Kalau teman-teman lihat di sini sudah warna hijau untuk mengarah ke server. Nah, kita coba ping ya. Ping 10.001. Nah, jadi ketika kita ping dari router ISP ke router 0 sudah terkoneksi ya, tanda seru itu artinya terkoneksi. Yang pertama titik itu dia RTO. Kenapa dia RTO? Karena setiap kali ping untuk pertama kalinya akan di broadcast ARP ya. Jadi makanya dia akan titik. Kalau kita tes ping sekali lagi, maka dia akan tanda seru. Nah, semuanya ya, berarti suksesnya 100%. Nah, oke, sampai di sini kita simpan dulu. Kemudian kita akan coba
memberikan IP ya pada server. Di sini IP-nya 8888, subnetnya 255, 255, 255.0, disesuaikan ya dengan slash berapa. Settingnya gateway 888.1 ya, karena routernya IP-nya 1. Nah, kemudian di sini dari router ISP kita coba ping 888. Oke ya, sukses. Nah, kemudian kita setting IP untuk masing-masing PC sebelum kita melakukan routing. Stop 192.168.1.2 192.168.1.1. Jadi default gateway harus menggunakan IP router yang mengarah ke switch-nya. Ini 3, 4, 5 dan 1.6. Kemudian yang di HR 192.168.2.2 karena dia subnetnya 2/0, default gateway-nya tetap 2.1 ya, karena IP routernya yang mengarah ke switch HR itu 2.1. 23, 24, dan printer kita berikan default gateway 21, IP-nya 25 ya, subnet masknya 255, 255, 255.0. Kemudian PC yang ada di IT 192.168.3.2, default gateway-nya 31. Oke. Kemudian 33, 31, 34, 31, 35, default gateway-nya 31. Oke ya, teman-teman bisa lanjutin sampai komputer yang terakhir. Oke. Nah, di sini IP sudah kita set untuk masing-masing komputer, printer, dan server. Kemudian kita akan melakukan routing. Bagaimana caranya supaya PC 1 bisa berkomunikasi dengan server? Nah, kita coba dulu ya, kita ping dari PC 1. PC 1 kan IP-nya 192.168.1.2. Nah, kita coba ping ke 22. Nah, 22 artinya ping ke PC pertama HR. Di sini replay karena dia menggunakan satu router. Jika kita menggunakan satu router, router akan melakukan self routing diri sendiri dengan IP yang ada pada port-portnya. Jadi teman-teman nggak perlu melakukan routing dari administrasi ke HR maupun ke IT karena router akan melakukan self routing ya. Nah, yang saat ini PC 0 atau PC pertama di administrasi belum bisa nih ngeping ke server ya.
IP-nya 8888. Nah, di sini destination host unreachable. Kenapa? Karena dari router komputer, router kantor belum kita routingkan ya. Kita coba routingkan. Untuk melakukan routing statik, kita bisa menggunakan perintah IP root. Kemudian teman-teman kalau nggak tahu di sini mau apa, tinggal tanda tanya destination prefix atau subnet yang mau dituju. Nah, subnet yang mau dituju saat ini adalah 8880. Kemudian tanda tanya lagi destination prefix mask, karena slash 24 untuk 8880 255.255.255.0 masknya. Terus tanda tanya lagi. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan IP forwarder router ya, atau IP next hop-nya, IP router lain yang satu jaringan dengan dia, atau teman-teman bisa menggunakan interface. Contohnya di sini adalah fast Ethernet-nya FA3/0 yang mengarah ke router ISP FA3/0. Saya enter. Kemudian kita coba lagi ping yang awalnya itu destination host unreachable. Kita ping lagi. Nah, sekarang request timeout. Nah, kenapa request timeout? Ini karena dari PC 0 itu sudah bisa komunikasi ke server, tapi dari server nggak bisa balik ke PC 0 karena router ISP atau router lawannya belum kita konfigurasi. Nah, kita coba konfigurasi, configure terminal, IP root, kita masukkan network yang ada di sisi IP kantor 192.168.1.0, netmasknya 255.255.255.0 melalui FA0/0 di sisi ISP FA0/0. Kemudian kita masukkan lagi 2.0 ya, teman-teman bisa tekan atas untuk balik ke history comment terakhir 3.0. Nah, kita coba ping lagi apakah dia replay. Nah, replay ya teman-teman. Jadi pertama request timeout itu wajar karena ada ARP broadcast. Kemudian akan replay jika memang komputernya atau servernya ada. Nah, kita coba buka web browser untuk mengakses server, karena di sisi server service HTTP-nya udah nyala ya, ini default nyala. Kemudian di index HTML kita coba edit. Nah, ini tulisannya welcome to Cisco Packet Tracer, welcome to Google misalkan ya. Nah, kita save. Nah, jadi biar penanda bahwa filenya kita ganti 888 go. Nah, welcome to Google. Ini sesuai dengan file yang kita modif tadi. Nah, sampai di sini teman-teman sudah bisa melakukan routing statik antar router dari PC yang ada, yaitu bisa berkomunikasi ke server maupun komunikasi antar PC di departemen yang berbeda. Nah, ini contoh dari departemen IT. Kita akan coba ping ke 192.168.2.4. Misalkan ada PC yang nomor 7, ini 2.4, printer itu 2.5 ya. Kita coba ping 2.5. Nah, jadi bisa replay ya. Jadi semua bisa terkoneksi ke printer juga. Nah, di sini interface-nya 2.5. Oke.
jangan lupa ya teman-teman, habis konfigurasi router disimpan supaya kalau routernya mati atau tidak sengaja dimatikan, konfigurasinya masih ada. Oke, sekian teman-teman tutorial kali ini. Kita ketemu lagi pada video berikutnya.